Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional, yakni lembaga peradilan tertinggi PBB, memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya ke Rafah dan mengizinkan bantuan untuk masuk ke Gaza. Perintah tersebut disetujui oleh 15 hakim, ada 13 suara yang setuju dan hanya 2 hakim ICJ yang menentangnya, yakni dari negara Israel dan Uganda. Lalu pertanyaannya, apakah putusan ini bisa mengubah situasi di Timur Tengah, terutama terkait hal dengan Israel dan Palestina? Kita akan hadirkan pemaparannya kepada Anda. Israel abaikan putusan ICJ, apa selanjutnya? Nah, berikut adalah isi dari putusan ICJ pada tanggal 24 Mei 2024 yang kemarin sudah dirilis ya pemirsa. Yang pertama, ada hentikan serangan militer di Rafah. Ini yang utama karena saat ini masih berlangsung serangan yang terus menelan korban jiwa, dan yang terakhir bahkan hanya beberapa jam setelah putusan ini dikeluarkan, Israel ternyata masih saja menyerang Rafah dan telah membunuh lebih dari 30 orang, dan itu merupakan tenda dari para pengungsi yang terusir dan katanya itu adalah zona aman, tapi nyatanya tetap masih saja dibom. Kemudian ICJ juga menuntut atau mendesak agar Israel mengizinkan ada pencari fakta dan juga penyidik dari berbagai badan PBB untuk menyelidiki dugaan genosida dan kemudian menyimpan bukti-bukti yang ada. Jadi bukti-bukti yang ada itu harus disimpan untuk membuktikan bahwa terjadi atau tidak terjadi tindakan genosida yang terjadi di Palestina. Nah, kemudian Israel juga didesak untuk menyerahkan laporan mengenai semua langkah yang diambil untuk melaksanakan perintah dalam waktu 1 bulan. Nah, kita akan lihat ke belakang. Jadi ini bukan yang pertama kali. ICJ juga pernah mengeluarkan putusan sebelumnya yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari lalu. Isinya seperti ini pemirsa. Kita akan hadirkan kepada Anda. Pada saat itu ICJ memerintahkan agar Israel bisa melakukan semua tindakan untuk mencegah genosida, kemudian juga menghentikan provokasi, menyimpan bukti dan bertindak memastikan bantuan kemanusiaan, karena seperti kita tahu Palestina sedang dilanda oleh wabah kelaparan terutama di wilayah Gaza, dan kemudian juga mempertimbangkan perubahan situasi akibat serangan di Rafah, tempat para pengungsi Palestina berlindung. Inilah alasan mengapa akhirnya ICJ mengeluarkan keputusan yang kedua pada tanggal 25 Mei yang lalu, karena dianggap ada perubahan situasi di sana. Jadi itu bedanya, ada penegasan di situ. Kalau sebelumnya diminta untuk mencegah, kalau sekarang karena desakan internasional sudah semakin kuat, maka ICJ secara jelas meminta Israel untuk menghentikan serangan di Rafah. Itu tadi bedanya dengan putusan ICJ pada tanggal 26 Januari lalu. Lalu bagaimana Israel menanggapi? Tentu saja langsung berang menanggapi ICJ ini. Memang belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, namun ia dilaporkan langsung mengumpulkan semua menteri-menteri kabinetnya untuk membahas keputusan ICJ ini. Namun ada pernyataan dari Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang selama ini memang dikenal sebagai Menteri Sayap Kanan yang sering mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan beraroma genosida. Ini adalah meminta kami menghentikan serangan di Rafah, sama saja menginginkan Israel lenyap atau tidak eksis. Dia juga sambil menambahkan, Smotrich, bahwa mereka hanya membela diri. Itu yang selalu diungkapkan oleh Israel pada saat mereka diminta pertanggungjawaban atas banyaknya korban sipil yang jatuh dalam serangan mereka di Gaza. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana kemudian reaksi PBB. Karena seperti kita tahu ICJ ini adalah lembaga peradilan tertinggi di PBB. Sekjen PBB menyatakan optimismenya. Ini disampaikan melalui jubir Sekjen PBB, ada Stephane Dujarric di sini, menyatakan bahwa Gutierrez, Sekjen PBB, percaya bahwa Israel akan mematuhi perintah Mahkamah Internasional atau ICJ seperti yang disyaratkan oleh Piagam PBB atau UN Charter dan juga Undang-Undang Pengadilan. Ini sedikit berbeda dengan reaksi publik internasional ya, ada optimisme di situ. Tapi kita lihat selanjutnya desakan internasional ini berasal dari berbagai negara yang melihat langsung bagaimana situasi di Gaza yang ternyata tidak berubah, bahkan semakin parah pasca dikeluarkannya putusan ICJ ini. Ada 3 negara pemirsa yang sudah memberikan pernyataannya dengan tegas mendukung putusan ICJ dan mendesak Israel untuk menghentikan serangan brutalnya di Gaza. 3 negara itu adalah Pakistan, Malaysia, dan juga Maladewa. Poin-poinnya diantaranya adalah internasional harus meningkatkan tekanan terhadap Israel. Kemudian penolakan terhadap putusan ini dinyatakan oleh Malaysia ya. Penolakan terhadap putusan berarti mempermalukan kesucian hukum internasional. Karena seperti kita tahu ini bukan pertama kalinya Israel melanggar hukum internasional dan selalu menggunakan topeng membela diri. Kemudian juga menegaskan status Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Seperti kita tahu ini juga sudah dilakukan oleh 3 negara yakni Norwegia, Spanyol, dan juga negara lain yang menganggap bahwa Palestina itu adalah sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksi Amerika Serikat?
Seperti kita tahu, Amerika Serikat adalah sekutu utama Israel. Memang belum ada pernyataan resmi dari Presiden Joe Biden. Namun, dinyatakan oleh Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat yang pada saat itu datang. Ini Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan. Ini datang ke Israel, kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Di situ ia menyampaikan kekhawatiran dari Presiden Joe Biden soal operasi di Rafah. Meski demikian, Amerika tetap menyatakan akan mengirimkan senjata. Sedikit kontradiktif dengan pernyataan yang disampaikan. Nah, kemudian tadi bertentangan dengan Sekjen PBB, optimisme ini tidak ditangkap oleh Francesca Albanese. Ini merupakan pelapor khusus PBB untuk Palestina yang pada saat itu sebelumnya juga sudah pernah terjun langsung melihat situasi di sana. Ia menyatakan bahwa mari kita perjelas, saat ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya di Rafah, mereka malah meningkatkan serangan di wilayah tersebut. Dan terbukti ya pemirsa ya, tidak ada serangan yang dihentikan sama sekali. Malah justru intensitas serangan meningkat. Seperti kita tahu, serangan terakhir bahkan menewaskan 30 orang. Padahal kawasan itu merupakan area yang memang disebut seharusnya aman. Dan Israel pun menginstruksikan para pengungsi untuk menuju ke tempat tersebut. Ternyata malah tetap dibombardir. Nah, serangan brutal Israel telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kehancuran yang luar biasa. Ini adalah data yang berhasil kami himpun pemirsa, sumbernya dari Euromed Human Rights Monitor. Ini korban meninggal diinformasikan mencapai 43.640, di mana 60% merupakan anak-anak dan wanita, dan di informasinya 90% adalah warga sipil. Kemudian korban luka ini adalah 80.643, yang tentu saja tidak mendapatkan perawatan yang cukup karena hampir semua rumah sakit di Gaza di bumi hanguskan, sehingga mereka harus berhadapan dengan luka yang sangat parah. Kemudian jurnalis yang terbunuh, ini ada 141 orang, lagi-lagi pelanggaran hukum internasional. Pengungsi ini mencapai 2 juta. Kemudian tawanan atau orang yang dilaporkan hilang ini mencapai 3.140. Jadi kalau seperti ini terus bertambah, untuk apa ada putusan ICJ pemirsa? Jelas-jelas Israel mengabaikan dengan terus membombardir Rafah. Kita akan lihat what's next, apa selanjutnya. Bagaimana nasib putusan ICJ selanjutnya. Ada beberapa prediksi ya, karena meski putusan ICJ ini mengikat, tapi Israel terus mengabaikan. Dan Dewan Keamanan PBB nanti akan menggelar sidang lanjutan untuk menegakkan dilaksanakannya putusan. Tapi AS atau Amerika Serikat, sekutu utama Israel, nanti diprediksi akan lagi-lagi memvetonya untuk melindungi Israel. Seperti kita tahu, Amerika Serikat selalu mengatakan bahwa bonding mereka ini sudah unbreakable atau tidak tergoyahkan. Nah, soal ini akan kita bahas sebenarnya seberapa sakti putusan ICJ, atau mungkin malah tidak ada maknanya pada saat menyasar negara besar yang didukung juga negara besar seperti Amerika Serikat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama perbincangan dengan pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat siang Prof. Selamat siang Mas Iqbal. Prof. Hikmah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan dinamika perkembangan yang terjadi di sana. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Prof. Hikmah tetap bersama kami, dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.